Di depan tadi ya? Itu di depan masuk langsung kiri Iya. lapangan. Malah kita Iya. ini pintu gerbangnya Iya. saja ya. Itu luasnya berapa Mbak yang belum dikerjakan? Jadi gini, totalnya kemungkinan 1 hektar seperempat. Karena bukan di situ saja, terus agak ke atas. Agak nyambung ya. Nyambung ya. Unitnya itu kalau luas tanah itu sekitar 100 meter persegi itu unitnya nanti ada sekitar 90-90-an unit rumah 96 ini masih proses penggabungan sertifikat terus pemecahan berdasarkan coupling yang sudah proses ke agraria. Kalau yang di Pesanggerahan semacam itu masih serikat induk atau gimana? Yang kosong? Sudah yang kosong itu sudah proses. Oh sudah proses. Ya. Skripsi. Kalau PT itu kan dari induk jadi induk, dari gabungan dijadikan induk, terus splitting ya perkapling. Itu sudah terjual itu ya termasuk yang punya Pak Edi yang semuanya di sana. Iya. Berapa unit bisa? Total unit di sana kalau 600-700 ada. Karena yang sekarang ini stepnya ini masuk ke step 4, 5 Step 5 ya? Iya. Jadi step 1 kemarin kalau nggak salah 200, step 2 itu di step 4. Kalau itu iya, di step 4 itu. Iya. Tapi sudah jadi. Tanahnya sudah Sudah membentuk matang ya? sertifikat. Sudah. Tapi masih tak lahan kosong. Jadi bangunnya setelah ada usul Usul, ya. ya. Usul langsung dibangun. Coupling ready stock. Ready stock. Kalau rumah ready stock kita bagi. Di sana juga. Iya. Sampai berapa? Mungkin harga promo. Boleh. Tadi saya tawarkan ada diskon Pak ini. Iya. Dari 6 juta jadi berapa? 2 juta ya? Tanah aja kemarin kita lagi tanah dari Harapan ke atas. Berarti kalau beli tanahnya berarti yang bangun dari developer atau kita sendiri ya? Kalau tanah aja biasanya kita dalam waktu 1 tahun kita langsung Untuk bangun ya? sebenarnya kita berharapnya ke developer gitu. Tapi kalau memang user sendiri bisa sesuai konsep awal yaitu Harus ya, Ada. karena kan sistem cluster tadi ya. kalau kita nanti nggak enak sama Iya. Sudah dilihat. Nah, kalau dilihat kan bentuk rumahnya ada yang Bromo 2 tingkat sama, ada Panderman sama, ada nama gunung Aliran, konsepnya seperti itu. Ya memang saya sendiri dulu masih kita pionir di Batu ini perumahan, sekarang pengembang begitu banyak. Iya. Dan lahan itu sekarang 1 juta pun oleh pengembang diambil. Tetap luar biasa. Batu. Harga di Batu ini Iya. analisis juga nggak ada saing di UP ya. Masalah mutlak kata orang. Iya. Tanah mentah, ya. Tanah mentah 1 juta diambil. Kalau kebanyakan user yang di Kusuma Pesanggerahan tadi itu memang asli Batu atau dari luar kota hanya untuk Kebanyakan luar kota. luar kota ya? village kayak gitu. Jadi kalau misalnya bapak kayak gitu Iya. jadi di request nanti setelah selesai di apa serah terimakan ke kita untuk kita jadikan villa Bisa kita makan ya? masarkan ya nanti pokoknya ada user kita langsung info ini ada tanggal sekian sekian nanti misalnya ada dari rezeki masuk kita kasih info pengeluarannya Jadi apa? Persewaan unit-unit rumah ini sekarang iya, jadi hotel-hotel bintang 3, 2 ini Iya.
menyesuaikan dengan villa-villa. Mana sih enaknya kayak seperti itu. Ya, Biasanya kan mungkin lebih enak pengelolaannya Pak Edi ya. Saya lebih ya. iya. Memang beda pasar sih. Kita ini dulu kan belum mengerjakan rumah begitu banyak. Hotel ini apa tuh kompetitornya itu hanya dengan hotel per hotel. Tapi sekarang rumah-rumah yang kita bangun di atas itu villa-villa itu sudah sama dengan 3 hotel sendiri. Di sana ada 1 hotel sendiri. Kalau Pak Edi sekarang yang dimiliki Pak, selain tadi ada dinasti, apa minuman, hotel, itu apa lagi? Oh iya ya, silakan. Biar sekalian. Ditambah lagi begini, Grup Kusuma itu hotel, agro dan wisata ada di Jogja itu 1 grup. Ada di Jogja juga Pak? Iya, Oh, di Jogja apa Pak Edi? tempat waterpark, Oh, gitu. terus mainan-mainan, ada apa? Yang lala. Iya. Itu 1 grup. Jadi kita sebut kelompok wisata itu hotel, agro dan tempat SKE di Jogja itu. Itu 1, terus kedua properti, ketiga industri, Minuman. ya keempat ada trading buah dan sayur. Iya, itu PT-nya sudah sendiri-sendiri. Itu memang ciri khasnya atau namanya memang pasti ada kusumanya Pak atau apa? Iya, Pasti itu ada Pak ya? iya. Kusuma Agrobio, Iya. Kusuma. Secara PT. PT-nya cuma berdiri sendiri-sendiri Pak ya? Ya, bidang usahanya jasa wisata 1 PT, industri 1 PT, properti 1 PT. Kalau properti malah 2 ya. Iya. Sama kita ini. Iya, Ya, yang depan ini sudah habis. Yang tadi kita Iya, jadi kalau Kusuma ini mulai berbisnis, itu kalau 1000 unit rumah sudah dibangun. Lebih ya, sudah lebih ya. Ada di Malang, ada di Jemberan. Nah, kita sudah beli tanah di Wonogiri. Bisa. Terus ke depan mungkin 2002. berapa tanah potong depan tadi ada berapa? 96 96 unit. Berarti meternya Average-nya rata-rata 100. 100. Kita ke depannya juga mau bangun apartemen. Di daerah sini juga Pak? Iya, di atas. Oh, di atas ya? Kalau secara kebetulan ada 3 tower nanti. 1 tower 300 unit. Ya harusnya boleh. Kalau memang setiap daerah itu bahwa investasi itu dibutuhkan untuk menjadi daerah secara karena gedung-gedung tinggi yang sudah mulai kelihatan itu sudah tingkat 3 senyum itu kan ada 12. Nah kalau sekarang di sana boleh perusahaan nggak boleh aturannya Pak Sastro itu Pak Sastro. Iya. enggak juga ya katanya rakyat kan harus makan duduknya Ini maaf dulu namanya Pak Yakut itu. mertua. Saya kan dulu pernah dibagi. Iya. Iya, mertua sudah meninggal. Iya. Iya, banknya Pak Yakub itu Lipo dulu sama Sering saya dulu ke rumah yang di Ciamis. PMP Ciamis. BCA. Ditambah bank lagi itu Bank Patung juga.
akan nguling ya. Kalau dengan ini Pak Edi tadi yang Bapak sampaikan bermunculan diskon dampaknya khususnya di hotel Agro sendiri gimana? Menurut saya kita ini yang harus disadari, kompetisi itu menunjukkan bahwa perkembangan Indonesia ini memang dari negara yang jadi dengan berkembangnya pertumbuhan negara ini berkembang, semua sektor bisnis itu berkompetisi. Nah, tinggal dalam kompetisi itu siapa yang menang, yaitu yang pandai memanage organisasinya sampai itu. Ya memang kita sekarang misalnya hotel ini sudah hampir 25 tahun, 30 tahun. Tapi bagaimana kita harus bertahan ya. Agrowisata untuk sekarang seluruh selekta petik kita selaku pionir, terus kita ya pernah karena kompetisi itu turun, tapi sekarang sudah naik lagi. Hotel pun demikian. Kalau dulu rata-rata hotel di Batu ini bintang 4, sekarang ada bintang 5, 2 bintang 5, misalnya Singgasari dan Hotel Tulip, ya kan? Nah, kita posisinya di mana? Ya memang average rendah kita turun, tapi bagaimana kita mengelola laba kita nggak harus turun. Itu setelah kita evaluasi, kita cari karakter itu bisa ketemu. Jadi kalau kita misalnya agrowisata sudah banyak di Selekta, tapi di sini misalnya buahnya makin jelek, ya otomatis pasti mati. Tapi kalau agrowisata itu di sana bisa tumbuh, kita juga lebih baik, pasti hidup. Kalau yang di sini yang wisata petik apel yang di lingkungan hotel itu berapa areanya, berapa luas Pak? Ya kurang lebih 30-an. Untuk memenuhi sari apel ini, Sipra ini cukup dari lahan sendiri apa dari Apelnya dari luar. Oh, gitu. Apelnya, tapi kalau jambu dari sendiri. Jambu. Lu ada lahan jambu sendiri kalau itu? Iya. Itu kenapa harus dari luar Pak? Kalau tadi kan dari luar kan juga tuh. Ya kalau sudah sampai dari luar artinya kita kekurangan. Iya. Artinya kan. Artinya juga itu masyarakat Batu juga kan Pak? Iya. Dari petani-petani. Iya. Karena untuk yang wisata itu memang nggak bisa Memang dipanen. pendapatan dari agrowisata kita itu satu, dari agrowisata petik buah itu pendapatan tertinggi itu kalau mereka petik buah. Tapi kalau ada oversupply itu masuk ke pabrik. Terus kalau masih ada lagi baru masuk tengkulak. Itu. Tapi kalau diupayakan ya habis dipetik oleh wisatawan. Ya. Nah kondisi saat ini kunjungan sama buahnya itu banyak kunjungannya. Iya. Itu yang Ini ya. iya yang Seimbang. iya. Karena kalau produksi apel itu kan setahun sekali ya Pak? Atau Yang ini laku kerasnya 1 tahun sekali. setahun sekali ya? Ya istilahnya di Lebaran. Lebaran ya? Lebaran min 3 bulan. Nah, maksudnya itu mungkin mana berbuahnya itu Iya. setahun berapa kali? Kalau Iya, apel, apelnya. apelnya. Panennya itu. Kalau apel terus menerus Terus ya? Begitu buah dirempes, dibuang ininya. Iya. bunga Ntar lagi buah mungkin nanti kita terangkan. Iya, silakan. Berbuah terus menerus apel. Jeruk ini kita buat juga mulai Januari nanti sampai September jeruknya matang.
Cuma ya itu tadi yang jadi problem itu kalau kunjungannya tinggi ya pasti ada habisnya saat ini dibutuhkan ya biasanya ya. Ada 3 jenis ya. Jeruk Java, Sunkist, keprok itu batu, iya Valencia sama Java itu Sunkist, batu 55 sama keprok Siem itu keprok. Daerah mana Pak ini? Bisa dilihat. Kalau kebun kita jeruk itu ada 1 di atas 1 di Karangkloso ada 8 hektar. Kalau apel kita ada di sini sama yang di Junggo. Itu apel. Kalau yang di Junggo yang tadi di sekitar lokasi yang mau dimasukin ke kami itu berapa luas tadi yang Totalnya 7. 7 hektar? Iya. Itu memang tidak bersamaan ya buahnya tadi ada yang Iya, sebagian ya itu pola kecil, rotasi. ada yang Iya, masih pola berbunga rotasi gitu ya. Iya. Iya, iya, apel itu begitu. Ya memang saya berharap petani apel ini apa ya? Kayaknya kok kesulitan gitu. Nah, kalau memang supply dan demand-nya itu tidak balance, artinya apa itu? Permintaannya tinggi, buahnya nggak ada, itu harganya mahal. Iya. Tapi kalau buahnya banyak, biasanya permintaannya harganya murah. Biasanya kalau pas lagi panen apel terus dibandingin dengan buah yang lain, Iya. biasanya itu pasti harganya Ya, turun. kalau bapak mungkin kan bisa dibuat minuman, tapi kalau petani-petani ini kan juga Iya. kasihan Iya. kebanyakan. Iya. Kami pun juga punya beberapa petani di Pondok Kusumo. Iya. Pada saat panen raya sampai 2.500 Iya. per kilo. Iya. Itu tidak nutup. Jadi begini, kalau 2.500 nggak nutup. Tidak nutup. Mungkin BIP-nya itu sekarang di 5.000. Nah, harga sekarang tengkulak 7.000. Artinya bahwa produksi dan permintaannya ini tinggi permintaannya, sehingga jadi 7.000. Tapi kalau sudah 2.000, 2.500, permintaannya sama produksinya tinggi produksinya. Nah, kelebihan kita dengan di agrowisatakan itu bisa sampai 12-16.000 per kilo. Iya. Jadi pendapatan kita, iya, penjualan buah kita itu wisata dengan petik buah itu terus dijual ke pabrik, ya, terus sudah itu baru tengkulak. Ya, Pak. Kalau petik buah itu maksimal berapa? Dua 2 buah. buah. Waduh. Makan sebuah. Enggak kurang 2. Kalau petik di pohonnya 2, tapi di situ makan sepuasnya. Nah, makan sepuasnya itu produk dari Junggo dibawa ke sini. Iya. Bukan petik banget buahnya habis. Enggak. Siapkan. Nah, kalau terjadi seperti itu nantinya jumlah kunjungan dan ketersediaan buah itu, Iya. itu harus ada strategi. Ada strategi. Tapi kalau yang di daerah Junggo Junggo yang tadi naik itu kan Bukan- banyak bukan di tempat petik ini, petik yang buah, iya, petik buah itu kan petik banyak buah. itu. metik Di pinggir sendiri jalan. kan di kilo. Iya. Kalau itu sampai dilakukan seperti itu berarti cadangan buah dia lebih banyak. Iya, banyak memang lebih. Kita metik milih sendiri terus tapi di kilo. Jadi Tapi setelah- harganya di atas ya, nggak Iya. mungkin harga ini. Nah, mungkin kalau nanti satu Junggo itu sekitar selekta ke atas, semua dipetikkan, petani akan mati. Tengkulak akan Tengkulak. mati. Sebagai buah panen. Karena ya nggak bisa dibeli murah lagi. Karena petani mengagrowisatakan ini tujuannya untuk penjualannya Harga supaya bisa naik ya. Iya. Dan mematikan tengkulak berarti. Ya, karena mungkin sudah balas dendam kalau dulu tengkulak ya kan. Iya, tengkulak. Sekarang kalau apel pohon Kusumo Ada petani itu yang sampai sekarang marah sama tengkulak, sampai dia sampai sekarang nggak tani.
apel apik regane koyo ngono. Iya. Dhisik iku yo opo kok iso koyo ngono gitu. Dia menyesal banget bisa produksi sebesar-besarnya tapi tidak membawa hasil. Nah, dia tengkulaknya yang kaya, kita enggak kerja ya. Kalau apel Poncokusuma sama Batu, Pak Edi, ada beda atau dari sisi rasa? Kalau katanya yang Poncokusuma itu lebih keras. Oh gitu ya. Nongko jajar, Poncokusuma lebih keras. Memang ketinggian apel mempengaruhi kekerasan dua ya. Kalau Poncokusuma nongko jajar masih tinggi, tapi kalau Poncokusuma itu sekitar 700-800 kurang tinggi. Iya. Justru sekarang yang di daerah Poncokusuma banyak yang dirubah, diganti jeruk. Iya. Memang ya itu tadi kan begini petani itu Pak. Petani itu lahannya yang kurang lebih setengah hektar, 2.500 meter persegi itu untuk menghidupi anak dan dapurnya dia. Jadi kalau di petani ini tidak bisa menghasilkan untuk kehidupan nyekolahkan anak dan dapurnya dia pasti akan switch ke budidaya yang lain. Oh ini rugi, itu otomatis. Misalnya di daerah Dampit yang dulu tanam kopi, Betul. Ya. 1 tahun sekali, tapi salak bisa 1 tahun 2 kali. Dia beralih ke salak. Selama harga kopi dengan tengkulak yang besar asal jaya yang begitu kuat membeli seenaknya itu ya. Sekarang asal jayanya kelimpungan. Saya nggak dapat kopi karena sudah Malah datang dari Lampung. dibabat semua kopinya. Lampung, dari Flores. Karena sudah Tapi labelnya tetap kopi Dampit. iya. Itu sudah otomatis. Ya karena dia harus sekolah, petani nyekolahkan anaknya, terus untuk hidup dia satu makan. Kalau lahannya makin luas makin bagus, tapi kalau yang 2.500 setengah hektar itu harus apalagi nanti dari situ anaknya 4 diwariskan jadi berapa ya? Nah itu yang akhirnya dijual jadi buru bangunan. Iya. Itu kebanyakan begitu. Mungkin terakhir Pak Edi, kalau tadi kan masing-masing usaha kan punya berdiri sendiri. Cuma di situ secara ini datang dengan pembiayaan atau pemilik itu gimana Pak? Dari 4 PT itu kan sebetulnya pemiliknya satu ya. Iya. Pak Edi di situ yang Iya, saya hanya suaminya Bu Susan. Dan anak-anak itu aja. Bapaknya anak-anak. Iya, dan lain-lain enggak ada. nggak ada. Mbak Linda. Secara induk PT itu pemilikannya itu begitu. Saya dan Susan bersama anak-anak. Kalau dulu masih mertua, tapi Pak Yakub kan sudah nggak ada sekarang. Kalau sama Pak Handoko atau Pak Bulen Adista? Iya, itu beda bisnis. Jadi bisnis permobilan itu Pak Handoko dan kakaknya Bu Susan, sedangkan bisnis yang agro ini Bu Susan saja dan anak-anaknya. Memang dulu Pak Yakub juga berharap bahwa Pak Handoko itu juga harus masuk di Suma. Saya nggak mau. Iya, ya kalau memang Pak Handoko masuk, dulu saya keluar. Anunya gitu. Jadi kuncinya sudah jelas, Pak. Dampak dari kunci yang jelas, efeknya itu juga jelas kan sekarang nggak. Ketegasan seperti itu sudah saya buat. Ya walaupun agak berani sama mertua kalah waktu itu. Lebih baik saya keluar.